Kepala PAUD Islam Bakti 6 YPPBI Gresik, yang terhormat Ibu Guru KPTK Islam Bakti 6 YPPBI Gresik, dan para undangan yang kami hormati. Sebelumnya mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala PAUD Islam Bakti 6 YPPBI Gresik, yang ketiga acaranya adalah pengimbasan dari saya sendiri, Ibu Lulu Mastoha dan Ibu Mahmudah, dan yang terakhir penutup dan diskusi. Baik, untuk acara yang pertama pembukaan sudah kita lewati bersama, dan yang kedua yaitu acara sambutan dari Ibu Kepala TK Islam Bakti 6 YPPBI Gresik, Ibu Utami Husniwati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati ibu-ibu ya, peserta pengimbasan, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama ya bersilaturahim dan sekaligus nanti belajar bersama ya dengan CGP, karena pada hari ini insya Allah CGP kita Ibu Lulu Masuka dan Ibu Mahmudah akan melaksanakan pengimbasan di modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang hari ini bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti pengimbasan dari CGP kita. Adapun untuk pada hari ini ya, CGP kita ya, calon guru penggerak kita Bu Lulu dan Bu Mahmudah insya Allah nanti akan membicarakan ya tentang modul tentang budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama ya mendengarkan dan sekaligus sharing, belajar bersama dengan CGP kita pada hari ini. Ya, semoga nanti yang kegiatan pada hari ini banyak manfaatnya dan terutama bagi kita semua, terutama ya untuk pembelajaran anak-anak kita ke depannya. Dan semoga nanti acara pada hari ini berjalan dengan lancar ya, dimudahkan, dan nanti hasilnya bisa kita bagikan ya, kita kasihkan ya, kita implementasikan kepada anak-anak didik kita tentang budaya positif. Dimana budaya positif itu mungkin nanti bisa kita dengarkan bersama-sama di pengimbasan pada hari ini. Saya kira untuk saya cukup itu saja. Mungkin nanti selengkapnya bisa dari ya CGP kita Lulu dan Bu Mahmudah nanti bisa membeberkan ya, mengimplementasikan tentang budaya positif pada hari ini. Saya kira dari saya itu, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan.
Dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kami muslimati. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penghimasan budaya positif modul 1.4 yang nanti akan disampaikan yang pertama oleh Ibu Mahmudah. Kepadanya kami persilakan. Baik ibu-ibu, sebelum kita mulai materi kita, yuk kita speaking bersama-sama, berdiri bersama-sama. Oke Bu. Biar tidak ngantuk, bersemangat nanti dalam mempelajari budaya positif. Siap? Oke. Baik. Yuk kita tangannya terputar ya hari ini ya. Tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, diam-diam. Tangan diputar-putar, diam-diam. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang lagi. Tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih tepuk tangannya mana. Baik, kita sebelum masuk ke materi tepuk semangat. 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 Baik ibu-ibu, hari ini kita akan melaksanakan pengibasan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Saya calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan pada materi budaya positif hari ini. Next. Nah, ibu-ibu, sebelum kita awali ke materi mendalam, kita akan merefleksikan kegiatan kali ini. Saya minta ibu-ibu agak maju dua-dua ya. Satunya tangannya untuk dikepal, yang satunya dibuka sebagai perayu. Enggak, ini maksudnya dua orang berhadapan. Dua orang berhadapan. Nah, oke, boleh. Kanan kiri, belakang depan belakang. Satunya mengepal, satunya tidak. Yang tidak mengepal merayu temannya yang mengepal. Bagaimana caranya biar bisa lepas ya? Dan membujuk, mengintimidasi, merayu supaya bagaimana tangannya bisa dilepaskan dari tangan yang mengepal. Baik, siap? Dikepal ya, dikepal dua-duanya baru Bu Iva yang membuka, nanti Bu Iva yang merayu ya. Siap? Gini, Mbak Yuli yang mengepal, Bu Tami yang merayu. Bu Yuli, dibuka ya. Mau apa enggak kalau disuruh Bu Tami? Siap? 1, 2, 3 mulai. Buka, saya buka. Kenapa? Kita dirayu, diintimidasi, siapa yang berhasil? Baik. Ya. Oke, siapa tadi yang kepalanya dibuka? Saya. Baik, Bu Tami ya. Apakah Anda
lagi ya, membuka kepalan tangan Anda. Dibuka? Iya, dibuka. Mengapa? Dan apa alasannya Anda untuk membuka kepalanya? Apa? Soalnya dirayu. Dirayu. Jadi membuka kepalan tangan Anda. Iya. Baik, sudah satu ya, kita temukan yang sudah membuka. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tadi kan menutup ya, kelompoknya Bu Iva ya? Saya menutup. Kenapa Anda menutup kepalanya? Loh, katanya disuruh nutup. Saya Gak dirayu tadi sama Bu Arum. enggak. Saya bukan. Ada tipe orang yang pasrah gitu ya? Enggak. Gimana? Saya tahunya tuh kelihatan mukanya. Takut sama rambut yang Ya. gimana sih? Bu Arum tuh tadi kelihatannya ngantuk. Terus? Lah genggaman saya kan ada cemilan. Saya kasih ke Bu Arum biar nggak ngantuk, tetap semangat belajarnya. Ya baik. Lanjut, tadi yang kelompoknya Bu Aida. Tadi dibuka apa? Tetap mengepal. Mengepal. Kenapa? Rayuannya kurang. Rayuannya kurang. Coba dikasih uang 100 Iya. Rayuannya mas 100.000. Baik, itu tadi kita itu belajar tentang posisi kontrol kita. Bagaimana kita tidak dikendalikan orang lain. Nah, misalnya tadi yang Bu Dewi ya sudah membuka kepalanya. Karena mungkin ini berharga buat saya atau gimana. Nah, seperti itulah posisi kontrol diri kita sendiri. Sebagaimana kita mengajar, mendidik anak kita pun juga gitu. Kita pun pasti ada posisi kontrolnya. Tidak serta-merta apa kita lost anak kita. Bagaimana caranya kita mengarahkan? Nah, ini berikutnya. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa ilusi burung mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi ini Bu teori kontrolnya. Kemudian, next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan murid dan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu ubahlah bagaimana Anda melihatnya terlebih dahulu, bagaimana Anda berpikir, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian stimulus respon. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol, di mana realistis berkebutuhan kita sama, realistis kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Namun teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, kita tidak bisa dikontrol terus kan ya Bu Iva ya. Tapi Bu Iva melepaskannya tadi ya, genggamannya langsung diberikan ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian teori kontrolnya apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kemudian di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Next. Makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar mengatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidaklah ya orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Nah, kemudian dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Diane Gossen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama, Ibu-ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya gini sekarang ya, kita disiplin waktu. Nah, misalnya berangkat pagi, kita sebagai pendidikan berangkat pagi. Nah, ibu-ibu, apakah kita itu berangkat pagi itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Apa Bu Iva? Jawabnya iya apa tidak? Boten. Ya betul Bu Iva. Kita misalnya berangkat disiplin ya, perilaku kita ketika sebagai pendidik kita berangkat pagi itu karena bukan untuk mendapat imbalan ya Bu Iva atau penghargaan dari orang lain. Nah, apakah kita kalau berangkat pagi ya, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau takut ditegur sama kepala sekolah? Gimana Bu Ria? Boten. Tidak. Jadi Bu Ria berangkat pagi itu karena tidak takut teguran dari ibu kepala sekolah. Enggak sih Bu, lebih ke tanggung jawab anak-anak aja. Enggak ada yang jaga takutnya gitu. Kan sudah tanggung jawabnya kelasnya, guru kelasnya masing-masing gitu. Kita usahakan datang pagi. Baik, betul sekali. Nah, itu karena tanggung jawab kita sendiri. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya Bu Aida, gimana? Apakah Bu Aida berangkat pagi ke sekolah karena tipe yang model seperti ini? Ketiga, insya Allah juga akan menjadi yang
Bismillah ya ibu semuanya ya. Semoga kita menjadi ini tipe yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Lanjut dulu. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Bu Arum. Ya karena kita merasa sudah punya tanggung jawab, jadi kita harus datang tepat waktu. Karena tanggung jawab ya Bu Arum ya. Baik. Kemudian apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya menghargai nilai-nilai sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kalau Buria, yang apa Buria? Menjadi orang yang lebih menghargai waktu, menghargai diri sendiri, teladan bagi murid-murid. Sudah sebut itu saja. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya betul ya. Kita ini insya Allah buku batik 6 ini sesuai menghargai nilai diri sendiri. Baik, dulu next. Nah, kemudian apa itu hukuman? Bu Iva, hukuman itu apa? HUKUMAN. Hukuman itu apa Bu Iva? Hukuman itu kalau orang Jawa bilangnya ganjaran. Bisa hukuman itu biasanya diberikan sama orang-orang yang nggak patuh, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang sukanya itu apa namanya jelek-jelek gitu. Biasanya kalau Harus dikasih hukuman. biasanya seperti itu di masyarakat itu. Oh, begitu. Oke. Terima kasih Bu Iva. Baik, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik bisa berupa fisik maupun psikis, murid-murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dari kata-kata. Nah ibu-ibu, di sini kita itu sudah tidak ada kata hukuman ya ibu-ibu ya. Nah lanjutnya dulu. Nah tadi itu hukuman kata Bu Iva itu kan menghukum bagi yang salah ya. Nah sekarang apa itu konsekuensi? Jadi konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya untuk membuat konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima seperti apa bila terjadi pelanggaran. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ataukah konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut apa itu? Biasanya kan kalau ngobrol muridnya jadi ketinggalan pelajarannya. Jadi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru
di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ibu-ibu, konsekuensi, nah seperti apa? Kita kan biasanya anak itu nggak tepat waktu mengerjakan tugas. Nah, kita seperti apa konsekuensinya? Kemudian lanjut saya dulu. Nah, kemudian apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, mencari solusi mereka dan membantu murid berpihak tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini dari Kelson Gosen 1996. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jadi gini ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Biasanya kan kita ada tata tertib itu ya, peraturan yang ditulisnya, kemudian gambar-gambar atau apa. Nah, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Ya, kemudian apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kemudian mempersilakan, ini contoh dari warga sekolah murid kelas untuk bercurah pendapat. Jadi kita kan sebagai guru TK ya Bu ya, kalau bisa di awal kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di mana kita memberikan ide-ide dari anak-anak. Kemudian kita susun kalimat tersebut. Nah, setelah membuat pembentukan dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dapat dari ide-ide anak-anak tersebut, kemudian kita tulis berapa poin yang didapat. Nah, kemudian kita sebagai guru kita akan terus mengikatkan anak-anak tentang keyakinan kelas tersebut atau kesepakatan kelas, bagaimana yang harus kita sepakati. Lanjut dulu. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas dari kelompok A dan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar.
mengganggu yang lainnya belajar. Karena kita di sekolah itu ngapain ya? Belajar. Bukan nangis. Kalau belajar sama siapa? Nah, kita sudah sepakat ya keyakinan kelasnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyusun keyakinan kelas kita. Berarti sepakat ya? Setuju? Berarti kalau teman-teman saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya anak-anak sehat-sehat semuanya. Semangat hari ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita di kelompok apa ini? Di kelompok B1. Nah, anak-anak, kesepakatan kelas kita ini digunakan untuk menjadi kelas yang apa ya? Iya betul teman-teman, kelasnya jadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Apabila kesepakatan kelas kita dijalankan dengan apa? Dengan tertib dan teratur. Baik teman-teman, kira-kira kesepakatan kelas kita yang pertama apa ya kira-kira? Oke betul, Hakan, datang ke sekolah tepat waktu. Boleh masuk kelasnya terlambat teman-teman? Tidak boleh. Maksudnya jam berapa teman-teman? Jam 7. Lanjut, kira-kira kesepakatan kelas kita yang kedua apa ya? Sesama teman saling menyayangi, tidak boleh mengganggu di kelas. Tidak boleh mengganggu teman di kelas. Berarti saya enggak teman-teman? Sama temennya saya Tina. Saya berarti boleh lama mengganggu teman-teman di kelas. Tidak boleh, berarti sesama kelas, sesama teman kita harus saling menyayangi. Lanjut, kira-kira kesepakatan kelas kita yang ketiga apa ya? Perhatikan alat belajar pada tempatnya. Iya betul, merapikan alat belajar kita pada tempatnya. Teman-teman, kira-kira kalau kita habis belajar berserakan, kira-kira bagus gak ya kelasnya jadinya? Kotor, terus jadinya tidak rapi. Lanjut ke kesepakatan kita yang keempat apa ya kira-kira ya? Perhatikan alat bermain pada tempatnya. Iya Mama, betul, merapikan alat bermain pada tempatnya. Nah coba lihat, kira-kira alat bermainnya sudah rapi apa belum ya? Nah berarti anak-anak setelah bermain harus diapain teman-teman? Dirapikan. Lanjut yang kelima, kira-kira kesepakatan kelas kita apa ya? Alat poles atau mainan yang teman Oh, jadi maksudnya Nula sama Nora tidak boleh merebut mainan teman atau alat belajar yang sedang digunakan. Iya, oke. Berarti yang kelima adalah merapikan alat belajar kita pada tempatnya. Kemudian tidak boleh merebut alat bermain teman kita. Kira-kira ada lagi nggak ya? Apa
ada virusnya, terus apa lagi? Kira-kira iya kan tidak bagus, tidak indah, ya tulisannya apa? Jadi jelek. Nah, alhamdulillah ternyata kita sudah mendapatkan berapa? 6 kesepakatan kelas. Nah, anak-anak, kalau gitu kita akan laksanakannya. Dilakukan tiap hari kan kesepakatan kelas kita mulai besok? Iya. Dilakukan Rama? Iya. Ya, berarti mulai hari ini dan seterusnya kita akan melaksanakan apa? Kesepakatan kelas kita. Baik teman-teman, terima kasih ya. Hari ini kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan bagaimana urutan dari teori kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian apa itu membuat keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Ibu Lulu Masluha, CGP Angkatan 11, yang akan menerangkan kelanjutan dari budaya positif. Jazakillah khair, muda. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa ibu-ibu? Ada yang sudah tahu 5 kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Coba kita sebutkan. Yang pertama yaitu Ingin disayang. untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir penguasaan. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Muda untuk teori kontrolnya. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik kira-kira di mana posisi kita? Yang pertama yaitu ada penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima manajer. Coba kita sama-sama merenungi, kita sebagai pendidik selama ini kita ada di posisi mana ibu-ibu? Ada di posisi penghukum kah? Atau ada di posisi pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Untuk yang penghukum, next, mudah. Penghukum itu seperti apa? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ngene loh, sing bener itu kayak gitu. Nah, itu sama aja kita mendikte murid kita, Bu. Jadi itu namanya penghukum, gitu. Untuk yang kita seperti itu, apakah kita seperti itu? Mungkin terkadang, secara nggak langsung kita nggak sadar diri, terkadang mungkin seperti itu. Untuk yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi seperti ini biasanya guru akan bersuara kata-kata yang keluar dengan lembut, seperti ibu sangat kecewa sama kamu, Anda sedih sama kamu. Terus tapi Bu, maksudnya pembuat merasa bersalah gini, kalau anaknya cuek itu bukan itu. Tapi kalau anaknya, ya Ustazah maaf Ustazah aku gitu. Nah, itu berarti kita posisinya di sini itu, pembuat merasa bersalah. Karena anaknya akhirnya menyesali. Tapi menyesali saja Ibu. Untuk yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, tidak main tangan, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi, jadi mempengaruhi. Ayo kalana, ayo masuk yuk, seperti itu. Ada kata ayonya. Gak kasihan ta, nanti lo dilihat sama guru-guru yang lainnya kok keluar. Ayo guys, seperti itu. Nanti lo kami lo ke kantor, ganggu di kantor, ya Allah. Sudah sabar ya Ustaz ini ya. Oke, kemudian kita ada kata ayonya Ibu ya, kalau teman. Ayo itu antara penghukum Bu sama teman, antara itu bagus. Nah, sekarang yang keempat Ibu-ibu, pemantau. Pemantau ini yang berarti mengawasi.
diawasi, dilihat gitu. Terus no, nah seperti itu ibu pemantau ibu. Jadi mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orangnya kita awasi, diawasi, didelok ibu seperti itu. Pertanyaannya apa? Seperti ini. Peraturannya tadi gimana? Tapi cuma kita lihat saja, Pak pemantau, tidak ada feedbacknya. Untuk yang terakhir ini yang manajer ibu. Seseorang manajer kan akan berkata apa yang kita yakini tadi di awal. Biasanya ibu-ibu kalau mau pembelajaran di awal kan, ayo coba kita buat aturan kelas. Tapi sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas ibu-ibu. Keyakinan kelas ini lebih anak-anak yang istilahnya memberikan idenya. Nah, di manajer ini mudah-mudahan kita semua bisa di posisi ini Bu dengan istiqomah ya, mudah-mudahan. Karena posisi ini yang paling diharapkan untuk di zaman sekarang ini untuk anak-anak sekarang ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan metode ya, tahapan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang kapan hari saya sama Ustazah Muda mempraktekkan anak memanggil kesalahannya seperti apa, kita tanyakan kenapa alasannya seperti itu. Pertama yang awalnya menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinannya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu seperti apa? Setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita anak-anak nggak langsung kamu tuh kayak gini salah gitu ya. Gini. Jadi setiap orang tuh pernah salah. Alasannya apa? Kenapa melakukan seperti itu? Oh ternyata kemarin itu saya memukul. Kenapa kamu mukul temanmu? Karena dia dipukul duluan. Seperti itu ada alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memukul itu perbuatan yang tidak baik. Alangkah baiknya memang karena untuk melindungi diri ya, karena dia dipukul duluan. Jadi kita mengarahkan ngomong ke ustazah saja. Jadi tangannya nggak pakai dibuat mukul tangannya. Kemudian menanyakan keyakinan awal kita gimana sama teman, harus saling menyayangi ustazah seperti itu. Kemudian selanjutnya proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama. Sudah ada teori kontrol yang di awal tadi dijelaskan sama Bu Muda. Langkah-langkahnya tadi yang sudah disebutkan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Coba saya mau tanya ke Bu Iva. Kira-kira apakah Bu Iva pernah melakukan dari salah satunya restitusi dia? Apakah yang pernah mana? Kira-kira yang pernah nomor berapa? Semua. Hampir semua kah? Lihat. Ya semua mungkin. Oh, sudah semua, alhamdulillah. Iya, mungkin. Cuman sudah belum konsisten. Oh, Iya. Ya kadang-kadang di nomor 1, kadang 10, kadang nomor 8, kadang nomor 7. pernah, jadi pernah nggih. Nggih, pernah. Alhamdulillah. Kalau Bu Arum, apakah pernah Bu Arum? Insya Allah pernah, tapi enggak setiap hari itu ya mana yang muncul gitu loh. Oh, nggih. Alhamdulillah. Kak Buria Sama Bu, nggak tahu setiap Itu mengurus. yang mana. Kadang muncul, kadang tidak. Oh, oke. Baik, insya Allah semuanya guru-guru sudah paham ya. Karena memang ini teorinya, untuk pelaksanaannya insya Allah guru-guru sudah mengetahui ini semua. Mungkin lebih paham karena jenengan lebih senior dari saya.
Baiklah, selanjutnya menstabilkan identitas. Seperti yang tadi, segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak sudah tahu kesalahannya, dia memahami kalau itu salah. Jadi anak lebih tahu tanggung jawabnya dan tidak akan melakukan kesalahannya, insya Allah, dengan pendekatan tersebut. Menstabilkan identitas dapat menggunakan kalimat-kalimat ini, Bu. Tadi gak apa-apa, salah, namanya manusia. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah. Kita bisa menyelesaikan ini bareng-bareng. Jadi anak itu ada kenyamanan, ada nggak merasa diadili, ya. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tadi apa? Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kenapa sih? Kenapa kok seperti itu? Kemudian mengenali dan mengetahui pemikiran murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Maksudnya caranya, tapi yang salah kita ganti dengan cara yang baik dan ngasih solusi yang bisa anak itu memahami dan dia paham sendiri kira-kira itu baik apa jelek, seperti itu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Jadi kebutuhannya kira-kira apa sih? Kamu maunya seperti apa? Kalau memang gini, ya aku mau balas kok ustazah. Ya udah, kita arahkan di situ. Kita sebagai guru menuntun ya sama murid-murid kita jadi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dapat menggunakan kalimat-kalimat ini, Bu-ibu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari itu. Kalau seumpama kamu kalau enggak ngomong sama ustazah, kamu pasti punya cara alasan. Tadi alasannya itu apa? Kamu patut bangga pada dirimu. Karena biasanya anak-anak itu loh ustazah soalnya nggak nurut. Semuanya teman-temannya itu antri ngaji, dia malah keliling-keliling. Kadang anak kecil nggak tahu ya Bu ya, caranya memberitahu yang benar itu seperti apa, nggih. Apalagi kita di pendidikan anak usia dini benar-benar fondasi. Jadi benar-benar kita ini mengarahkan yang dari anak benar-benar tidak tahu jadi tahu. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guru PAUD Indonesia. Ahli surga Bu, insya Allah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya kata tadi sayang teman. Kalau mukul itu sayang teman enggak ya? Nah, anak kan pasti tahu enggak? Pasti jawab Bu, insya Allah. Pasti tahu. Karena anak kecil itu masih polos. Oke, next. Menanyakan keyakinan dapat menggunakan kalimat-kalimat seperti apa yang kita percaya sebagai di kelas dan keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Untuk selanjutnya ada contoh video segitiga restitusi. Berikut ini video yang kita ambil dari sisi kelompok A dan kelompok B. Silakan menonton. Mas Rasya. Halo. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mas Rasya. Kemarin itu loh Ustazah dikasih tahu sama Ustazah Dewi. Katanya Rasya itu mukul Safafi ya, Kak? Kira-kira seperti itu Rasya jadi teman yang baik apa enggak ya sama Safafi? Enggak baik. Kenapa Rasya bersikap seperti itu ke Safus? Kenapa? Karena Safus tidak mau Safus
Safas nakal. Nakal kenapa Safasnya? Oh, Safas dulu yang mukul. Boleh seperti itu Mas Rasha, balas seperti itu karena memang rasanya disakitin duluan. Tapi alangkah baiknya rasanya harusnya gimana? Ngomong ke siapa? Ngomong ke Safas bilang apa? Safas gak boleh mukul, hebat. Terus biar rasanya nggak mukul itu bilang ke siapa? Rasha ke Ustazah, pintar, hebat. Bilang apa biar Ustazah bilang Lisa. Rasanya juga nggak pakai mukul, pakai tangannya Rasha, iya. Hebat. Kira-kira Rasha itu mau jadi yang seperti apa sih keyakinan kelasnya biar nggak ada temennya yang mukul-mukul? Rasha itu maunya gimana? Maunya pinter, ya. Kemudian bilang apa? Temennya kalau dibilangi gak boleh mukul. Jadi kalau berteman gak boleh pukul. Terus apa lagi sama teman? Iya, sama nggak boleh mukul. Terus apa sama teman? Lupa kalau sama teman gimana? Harus saling sayang karena kalau pukul-pukul itu dosa. Masa sudah tahu kan? Iya. Berarti nanti kalau gitu lagi kira-kira baik apa enggak ya? Enggak baik. Kemarin Rasha pas sudah minta maaf. Gimana ngomongnya? Hebat, good job Mas Rasha. Sepertinya Zafran kesal hari ini. Iya Ustazah, aku kesal karena Rafi tidak meminjamkan krayon warna merah padahal kemarin kita pinjamin. Memang tidak ada warna-warna krayon yang lainnya. Ada Ustazah, tapi aku mau meminjamnya. Terus karena Rafi tidak meminjamkan krayon ke Zafran, lantas Zafran membuang-buang isi krayon. Apa benar begitu? Iya Ustazah, aku kesal sama Rafi. Coba pikirkan, apakah tindakan Zafran tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ustazah. Beritahu Ustazah, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan Zafran tadi? Kita tidak boleh merebut krayon yang sedang dipakai teman dan merapikan alat-alat belajar pada tempatnya. Apakah Zafran bersedia memperbaiki kesalahan Zafran kepada Rafi tadi? Iya Ustazah, aku akan minta maaf pada Rafi dan tidak mengulangi lagi. Apakah Zafran bersedia merapikan krayon Rafi pada tempatnya? Iya Ustazah, aku bersedia. Aku ingin Zafran merapikan isi krayon yang dibuang-buang tadi. Iya Rafi, aku minta maaf. Iya Zafran. Terima kasih anak-anak hebat. Baiklah ibu-ibu, kami mohon kerjasamanya untuk membuat satu kelompok beranggotakan 1, 2, 3 kelompok, nanti ada yang 2 gitu. Satu kelompok beranggotakan 3 orang dan menekan kasus-kasus yang diberikan, kemudian satu orang menjadi observator dan akan menanggapi penampilan dari kelompok yang peragakan kasus. Mau silakan, tidak apa-apa Bu, mejanya disatukan. Baik ibu-ibu, ini diskusi kelompok. Nanti kalau satu orang menjadi observatornya, yang ada yang jadi murid, ada yang jadi gurunya. Jadi misalnya murid ini contohnya Bu Iva melakukan kesalahan tadi rebutan sama temennya, kemudian Bu Arum menjadi seorang guru untuk menanyakan kenapa tadi ribut sama Ezel.
Bu Aida yang mencatatnya, kira-kira benar nggak yang diomongkan sama Bu Arum itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi tadi? Memvalidasi tindakan, menanyakan, Monggo silakan. identitas, Slide Segitiga restitusi. Ya. Misalnya, itu misalnya. Misal. siap, ayo. Silakan Ibu. Jadi kayak bermain peran Ibu, bermain peran. Jadi Bu Arum enggak itu sesuai tiga restitusi ya. Jadi yang jadi guru siapa, yang jadi murid siapa, sampai bagian yang amatan itu jadi yang sudah tadi checklist. Nyilih Bu Dewi boleh, buang-buang sayurnya Jadi kayak gigit. Kasusnya yang di kelas Ibu ya bisa. Satu aja masalah. Sembarang. Oh. Kenapa Mbak Iva? Mbak Iva, kenapa tadi itu Kak Rame sama Mbak Aida? Iya Ustazah, tadi itu loh aku mau minta jajannya itu nggak boleh. Padahal itu aku tuh belum makan, aku kepingin itu. Nah, Mbak Iva nggak bawa bekal dari rumah. Iya tadi sudah disiapin sama umiku, tapi aku lupa nggak tak bawa Ustazah. Jadi kalau Mbak Iva bingung jajan, Mbak Ivanya izin dulu, nggak boleh langsung direbut ya. Sudah izin, apa Aidanya pelit. Aku nggak dikasihi, dimakan sendiri. Semua dibagi aku tok gak dikasihi. Gitu loh. Nggak tahu. Mungkin Mbak Iva pernah mungkin. Mbak Ivanya itu sering ini gangguin sama Mbak Aida. Iya, soalnya Aidanya nangisan. Tak gangguin. Boleh begitu. Lain kali. Dulu Bu Guru juga pernah gitu. Tapi itu tidak boleh dilakukan setiap hari. Iya Ustazah, maaf. Gak aku ulangi lagi. Tapi kok pakai gitu temannya? Itu tadi Sadif rebut mainanku. Aku tuh nggak tahu kalau waktunya beres-beres mainan itu. Tapi Sadif itu merebutnya itu dipaksa gitu loh. Lah aku kan nggak mau. Terus akhirnya aku gigit Sadifnya. Akhirnya Sadifnya nangis. Kalau laki nggak pakai gigit, kalau begitu seperti apa ya? Sakit. Iya, seperti siapa yang suka menggigit itu? Zombie Ya, usaha. makanya nanti Mbak Ria kalau dikatakan zombie mau apa tidak? Makanya nggak boleh pakai gigit. Nanti kalau gigit itu giginya dilepas semua jadi ompong kayak bawek ya. Iya, aku masih kecil. Iya, kalau laki kalau sakit mau merebut mainan itu dibilangin dulu sakit, nggak boleh pakai merebut sama-sama main. Ya, Mbak ya nggak boleh pakai gigit ya. Ya sekarang minta maaf sama sakit. Ustazah Arum tadi sudah menstabilkan identitas dengan menyatakan kalau semua orang pernah melakukan kesalahan. Mbak Iva juga tadi menjelaskan mengapa mengambil makanan Aida. Bu Arum juga menjelaskan bahwasanya tindakan merebut itu tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Terima kasih Bu Aida. Sama-sama. Atas pemahaman segitiga restitusinya. Masya Allah, memang kita sudah berpengalaman di dunia pendidikan. Insya Allah sudah paham dengan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kami mohon untuk menyusun keyakinan kelas yang nanti kita akan terapkan di kelas kami masing-masing.
Jadi saya minta tolong untuk menyusun keyakinan kelas. Oke. Nih. Yang warna merah ini keyakinan kelasnya yang mungkin biasanya anak-anak itu kan tidak boleh. Nah, karena keyakinan kelasnya yang mungkin masih tidak boleh. Kemudian yang ini yang warna ungu ini yang sudah revisi mungkin biasanya tidak boleh lari-lari. Kita ganti dengan jalannya pelan-pelan seperti itu. Jadi kan mungkin kata tidak dan jangan mungkin kita hilangkan. Disiplin waktu. Tidak boleh terlambat diganti disiplin waktu. Oke, nanti salah yang benar. Yang ini Yang boleh tidak boleh. yang ini yang sudah revisi. Diganti kata-kata Ganti yang kata-katanya ini kata-kata yang lebih positif. Merah sama itu ada Yang ini yang kata-katanya keyakinan kelas kata-kata negatif, yang ini yang positif. Ya, seperti itu. Ayo. Jadi misalnya ini tidak boleh datang terlambat. Di sini disiplin. Berarti ada hubungannya. Jadi berkaitan. Jadi merah ini tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempatnya. Seperti itu. Oke. Udah. Boleh, nanti bisa ditambahkan di depan sini Bu ya, yang sebelah ini, yang sini yang negatif, yang sini yang positif ini. Keyakinan positif negatif. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya untuk menyusun keyakinan kelas untuk anak didik kita. Nah, ini tadi ada yang negatif. Oke, jangan lari-lari di dalam kelas. Jadi menjaga ketertiban di dalam kelas. Oke, baik. Kemudian tidak boleh suka minta-minta. Mungkin tangan di atas lebih baik dulu daripada tangan di bawah. Oke, lebih baik memberi daripada meminta-minta. Kemudian jangan teriak-teriak. Bicara yang sopan. Tidak boleh teriak-teriak. Oh sama ya, hampir sama. Tidak boleh teriak-teriak, bicara yang sopan. Dan ada lagi bisa jadi dua Bu ya. Bisa bicara dengan lirih atau pelan, santun. Kemudian jangan datang terlambat ke sekolah, diganti datang tepat waktu. Oke, kemudian tidak merapikan mainan pada tempatnya, jangan mengobrol saat berdoa, diganti merapikan mainan pada tempatnya, berdoa dengan khusyuk. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu, semoga dari keyakinan kelas yang kita susun pada siang hari ini bisa kita terapkan di kelas dan bisa memotivasi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab seperti visi sekolah kita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Lulu Masluha dan Ibu Mahmuda mohon undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, masih ingat kita kemarin sudah menyusun keyakinan kelasnya kita. Terus kemarin itu Ustazah dulu sudah ngomong-ngomong diskusi sama ustazah-ustazah yang lainnya. Kemudian akhirnya jadilah seperti ini keyakinan kelas kita. Saling menghormati dan menghargai teman-teman, termasuk tadi nggak boleh mengejek temannya, terus nggak boleh mengolok-olok. Teman-teman, di sini tuh ada budayakan 7S. Siapa yang tahu 7S itu apa? 1. Senyum. Kemudian salam. Assalamualaikum. Kemudian yang ketiga sapa. Sapa. Halo teman. Kemudian yang keempat, kalau teman yang lebih tua, salingnya di mana? Di hidungnya. Kemudian yang kelima, sopan. Yang keenam, santun. Ya Pak, santun. Yang ketujuh, semangat. Senang semangat, boleh semangat. Iya, semangat. Ustazah biasanya yang nyambut anak-anak di depan itu, ya semangat ketemu anak-anak. Siapa yang nggak semangat sekolahnya? Ada? Nggak ada ya, hebat semuanya ya. Iya, nggak ada. Kemudian ini ada namanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Merapikan mainan setelah bermain. Kemudian apa lagi? Oh, merapikan mejanya lagi. Kemudian apa lagi, Ralia? Merapikan makanannya. Apa lagi? Merapikan spidolnya ke tempatnya lagi. Iya. Kemudian anak-anak biasanya tasnya ditaruh di mana? Sepatunya taruh di mana? Di rak sepatunya. Ya. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya setelah apa? Setelah makan. Buang sampah, bila tidak apa ya? Banjir. Oh iya, salah satu tadi Naya menambahi teman-teman. Kayaknya tadi ngomong kalau minumnya tumpah bilang. Kalau tumpah-tumpah dibersihkan, itu juga menjaga kebersihan di sana. Iya, di rumah juga membantu mamanya bersih-bersih, merapikan tempat tidur ya. Terus kalau iya, habis makan dicuci katanya Anda, cuci piring. Dicuci botolnya, iya bantu. Itu juga termasuk menjaga kebersihan. Nah, ini sekarang disiplin waktu. Disiplin waktu ini anak-anak kalau datangnya boleh terlambat apa enggak kalau sekolah. Sekolahnya berangkat jam berapa? Jam 7 sudah di sekolahan. Itu namanya disiplin waktu. Waktunya bermain. Waktunya belajar. Kalau waktunya belajar boleh mainan. Sayang teman tadi tidak boleh. Nah, itu termasuk sayang teman.
sudah dibuatkan Ustazah seperti ini. Sekarang kira-kira mau ditempel di mana? Top ini tak? Ini di print Ustazah, taruh di kertas terus dilaminating. Jadinya seperti ini. Oh, iya. Oke,